Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasyafa ibad dunya liyatajannabahal muwafaqun. Wa hazara minal gururi haqqara wa qadaraha wal juraha wa ibadus salihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa iza tama'nantum faqimus sholah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 103. Apabila kamu sekalian telah menyelesaikan sholat, ingatlah kepada Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Beberapa waktu yang lalu ada wacana tentang perubahan jadwal waktu sholat. Kemudian di tahun 2022 ini, dengan diterbitkannya kalender ditambah dengan penyusulan jadwal sholat terbaru 2022, ada sebahagian di antara masjid dan mushola kita ada yang mengikuti perubahan dari waktu sholat subuh itu yang lebih kurang diundur 8 menit. Kemudian ada pula di antara masjid dan mushola kita yang tetap kukuh dengan jadwal sholat yang berlaku sungguh sebelumnya. Bersamaan dengan itu pula, jamaah zuhur yang dirahmati Allah, dari penglihatan dan pengamatan kita, beberapa lembaga dan organisasi Islam menerbitkan jadwal sholat, terutama sholat subuh yang berbeda ini. Implikasinya jamaah zuhur yang dirahmati Allah, ada sebahagian di antara masjid dan mushola kita yang mengumandangkan azan subuh lebih duluan, dan ada juga yang lebih kemudian sekitar 8 menit, seiring dengan jadwal sholat mana yang digunakan. Bapak kaum muslimin dan ibu-ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, perubahan yang terjadi tentang penyusunan dan rumusan jadwal sholat subuh ini adalah bahagian dari ijtihadi yang bersifat ta'abbud. Adalah pada saat sudah diyakini bahwa fajar shadiq itu sudah terbit, pada saat itulah dimulai
masuknya waktu subuh itu bersifat ta'abbud, sudah ditetapkan oleh nas begitu adanya dan itu tidak akan pernah berubah di mana dan kapan saja. Karena sekali lagi jamaah zuhur yang dirahmati Allah itu sudah merupakan ketetapan dari nas, sehingga tidak bisa itu dirubah. Perubahan itu terjadi kapan posisi dari fajar itu terbit. Disinilah kemudian masuk ilmu falak, ilmu astronomi. Dan untuk menentukan posisi matahari di penghujung dari malam itu, kemudian bagaimana kecerahan langit pada saat itu, disitulah sekali lagi jamaah zuhur yang dirahmati Allah masuknya sains dan teknologi. Itu satu hal. Yang kedua, pada saat kita melaksanakan sholat subuh dan juga sholat-sholat yang lain, mengetahui tentang masuknya waktu-waktu sholat itu menjadi syarat dari sahnya sholat. Sholat yang kita laksanakan apabila tidak berada di dalam waktu sholat yang sudah ditentukan oleh nas, maka sholat kita itu dianggap tidak sah. Oleh karena itu penting sekali kita mengetahui kapan masuknya waktu-waktu sholat itu. Persoalannya jamaah zuhur yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran dan dalam hadis, penentuan waktu-waktu sholat itu ditandai dengan fenomena alam. Terkhususnya peredaran matahari. Bagaimana posisi matahari yang terlihat dari permukaan bumi ini? Kemudian bagaimana kecemerlangan dan kecerahan langit? Disitulah sekali lagi letaknya masuknya sains dan teknologi. Apalagi di zaman kita ini yang hari demi hari kemajuan sains dan teknologi semakin menampakkan keakurasian waktu-waktu yang sudah ditentukan itu. Yang kedua, yang ketiga, jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Oleh karena ini sudah masuk ke wilayah sains dan teknologi, maka kemudian di kalangan para ilmuwan falak, kalau di zaman sebelum-sebelumnya kriteria yang digunakan dalam menentukan awal waktu sholat subuh itu adalah ketinggian min 20 derajat. Maksudnya 20 derajat di bawah ufuk timur. Itu sudah sangat lama digunakan oleh para ilmuwan falak, yang konon kabarnya juga dalam sejarahnya kriteria min 20 derajat ini dikembangkan kemudian disosialisasikan oleh tokoh kita Jalaluddin, tokoh kita, tokoh Minang yang lebih banyak bergerak di Singapura pada beberapa waktu lalu. Tapi kemudian jamaah zuhur yang dirahmati Allah, temuan terakhir
dari para ilmuwan falak maupun ilmuwan astronomi murni. Keadaan wilayah kita ini merupakan wilayah tropis. Kemudian hamburan dari atmosfer cukup tebal. Maka kemudian kriteria min 20 derajat itu ternyata terlalu pagi untuk sholat subuh. Sebahagian besar dari kalangan para ilmuwan merekomendasikan, walaupun di dalam nominal, dalam nilai angka-angka itu terjadi perbedaan mulai dari min 13 derajat hingga min 18 derajat, tapi yang lebih dominan itu berada di bawah min 20 derajat. Penelitian yang dilakukan oleh AWIF, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam penelitiannya lebih kurang 12 tahun lamanya. Kemudian Pusat Astronomi UHAMKA Jakarta, selanjutnya Pusat Astronomi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, termasuk dari kalangan ahli dari BOSKA ITB dan beberapa peneliti-peneliti independen lainnya itu merekomendasikan bahwa posisi ketinggian matahari di waktu subuh itu hampir seluruhnya merekomendasikan di bawah min 20 derajat. Dalam hal yang demikian itulah kemudian Bapak dan Ibu, terjadilah perubahan kriteria ketinggian dari waktu sholat subuh itu. Ada yang sudah menetapkannya itu min 18 derajat, dengan implikasinya jadwal sholat subuh yang kemudian itu bisa berada pada posisi tengah, tidak terlalu ke bawah dan tidak pula terlalu ke atas, sehingga berimplikasi dari pengunduran jadwal sholat menjadi 8 menit. Itulah yang kemudian Bapak dan Ibu yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan itu kemudian menjadi keputusan Muhammadiyah di dalam menetapkan waktu pengunduran waktu subuh menjadi 8 menit itu. Sementara yang lain kelihatannya masih mengikuti masih min 20 derajat itu. Dengan demikian jamaah zuhur yang dirahmati Allah, dalam hal ini terjadi kelihatannya perbedaan. Dalam hal merespon perbedaan ini, tentunya kita ambil sikap yang tasamuh itu, karena masing-masing sudah memiliki ketetapan, masing-masing sudah memiliki sebuah keputusan. Maka silakan mana yang kita yakini untuk diamalkan dan kita kembangkan sikap tasamuh. Tapi satu catatan jamaah zuhur yang dirahmati Allah, bahwa kita mengikuti suatu pendapat, suatu keputusan, mestinya itu diikuti dengan pengetahuan yang lebih komprehensif, di mana posisi perubahan itu dan kenapa itu terjadi perubahan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengalaman di zaman Rasulullah SAW, dalam hadis itu ada 2
keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh. Yang pertama ada yang dinamakan dengan dalam keadaan golas. Golas itu artinya masih gelap. Di penghujung malam, tapi suasana keadaan masih gelap. Tapi keadaan gelap itu bukan berarti masih malam, tapi itu sudah menunjukkan fajar sudah terbit. Yang kedua, dalam keadaan isfar. Dalam keadaan isfar itu dimaksudkan sudah terang. Bukan berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat kesiangan. Tapi menurut para ilmuwan astronomi, ilmu falak, kenapa terjadi dua yang seperti ini, jamaah zuhur yang dirahmati Allah? Oleh karena mengikuti irama alam yang dalam waktu golas itu justru Nabi melaksanakan sholat subuh yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu justru pada waktu itu alam dalam keadaan cuaca iklim dalam keadaan panas. Karena kita ketahui bahwa di Jazirah Arab iklim itu hanya dua, panas dan dingin. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan golas itu diasumsikan, diprediksi oleh para ilmuwan itu di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan iklim dingin. Sementara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam suasana iklim yang isfar itu dalam keadaan iklim dalam keadaan panas. Oleh karena itu ada yang kelihatannya dalam riwayat itu ada yang golas, ada yang isfar, ada yang dalam keadaan gelap dan ada yang dalam keadaan sudah terang benderang. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La